Berikut kami presentasikan yang pertama yaitu tentang UTS Proyek Bandung Kota Cerdas. Di sini ada eh, nama kelompok yaitu pertama ada Kevin Owen dengan NRP 227202007. Terus saya sendiri Yudi Hamdani 2372028. Terus Evan Christian Pratama 2372048. Pertama masalah pulau data. Pulau data. Nah, di sini Dinas Kependudukan punya data warga dalam format JSON, Dinas Perizinan punya data izin usaha dalam format XML SOP yang kaku. Terus Dinas Pariwisata punya data event dalam format graph HQL. Mereka semua saling membisu, tidak ada bahasa yang sama. Tantangan kita adalah membuat mereka berbicara tanpa harus membangun ulang semua dari nol. Jadi ini adalah solusi 1 dan 2, kamus dan standar. Nah, bagaimana cara menyatukan bahasa yang berbeda? Kita buat kamus pemersatu yaitu ontologi. Nah, saya merancang file Bandung core.owl menggunakan Protext. Ontologi ini mendefinisikan konsep kunci seperti warga, izin usaha, dan event pariwisata. Kuncinya adalah properti dan standar URL. Kita definisikan relasi, contohnya dimiliki oleh yang menghubungkan izin usaha ke warga. Kita juga tetapkan standar URL berbasis nick, sehingga nick 327 di data JSON dan nick pemilik 327 di data XML akan ditetapkan ke satu ID yang sama. Nah, ini solusi untuk otak integrasi on the fly. Yang pertama, soal 1, saya simpulkan ketika API legacy, API dukcapil.py, API perizinan.py, API pariwisata.py yang berjalan terpisah. Soal 3, lalu saya bangun otaknya yaitu app utama.py. Ini adalah middleware yang saat ada permintaan dia akan menarik data mentah dari ketiga API, JSON, XML, dan GQL secara real time. Terus mengkonversi on the fly menjadi triples RDF di memori menggunakan RDF LIB. Data tersebut otomatis terjahit menjadi satu graf pengetahuan virtual berkat ontologi yang kita buat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan untuk solusi ketiga yaitu adalah otak integrasi on the fly. Jadi kan untuk yang soal pertama tadi udah dibuat ada 3 API legacy. Pertama ada API untuk Dukcapil, terus ada perizinan dan juga ada API untuk pariwisata. Nah, ini tuh semua berjalan secara terpisah. Lalu untuk selanjutnya di soal ketiga, kita akan membangun itu otaknya atau aplikasi utamanya. Nah, jadi ini adalah middleware yang saat ada permintaan dia akan menarik data mentah dari ketiga API tersebut, bisa dari JSON, XML atau GraphQL juga bisa secara real time. Lalu dia akan mengonversinya ke on the fly menjadi triples RDF di memori pengguna itu RDF-lib. Dan selanjutnya akan data tersebut otomatis terjahit menjadi satu graf pengetahuan itu berkat ontologi yang kita buat. Selanjutnya untuk solusi keempat ini adalah pakai Sparkial. Nah, ini untuk pertanyaan apa? Ini ada untuk asisten digital. Nah, ini untuk di chapter 2. Query ini untuk mengecek apakah layanan cafe ada. Ini sangat cepat, hanya mengembalikan ya atau tidak, true or false, sehingga aplikasi sangat responsif. Selanjutnya ada select. Nah, select ini untuk profil 360 untuk di chapter satunya. Query select ini contohnya adalah lihat ada nama usahanya dan nama pemiliknya siapa. Nah, berhasil menggabungkan data dari XML, perizinan, dan JSON kependudukan dalam satu tampilan. Yang ketiga ada construct, ini untuk analisa kemacetan untuk di chapter 3 ini. Yang paling canggih ini query construct, yaitu bisa ada kita eventnya apa, penyebab macetnya, terus ada ya.
Nah, ini untuk melakukan federasi hybrida yang menggabungkan data event dari graf virtual kita menjadi data macet real time dari server Jena Fuseki di Hub. Nah, hasilnya nanti akan menjadi pengetahuan baru. Yang terakhir ada describe, ini untuk panen data global untuk chapter 4. Dengan describe, misalkan itu adalah gedung sate, kita akan menarik semua sejarah gedung sate dari DBpedia dan Wikidata secara otomatis tanpa perlu menyewa sejarawan. Dan selanjutnya di terakhir ini adalah solusi kelima adalah front end semantik. Nah, di soal 5 ini saya membuat tampilan semantik. Ini berupa web ya. Untuk Google atau SEO, Search Engine Optimizer, saya menyuntikkan JSON LD di tag head. Ini data terstruktur yang memberitahu Google bahwa halaman ini untuk restoran A yang dimiliki oleh orang B. Nah, untuk di browser saya menggunakan RDF di tag body. Saya memberikan atribut properti yaitu name pada nama restoran yang dilihat pengguna. Nah, ini memberi makna pada konten visual. Jadi kesimpulannya, proyek Bandung Cerdas ini sukses bukan karena server baru, tapi karena ada web semantik di dalamnya. Dengan ontologi untuk browser, saya menggunakan RDF di tag body. Saya memberi atribut properti pada nama restoran yang dilihat pengguna. Ini memberikan makna pada konten visualnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sebagai kamus dan SparkyL sebagai tata bahasa, kita telah mengajarkan sistem-sistem yang tadinya bisu untuk bisa berbicara satu sama lain, mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang melayani warga. Sekian dari penjelasan hasil dari diskusi kita. Selanjutnya akan dilanjutkan Evan untuk mengetes API-nya dan juga aplikasinya dan juga untuk tampilan browsernya. Sekian dan terima kasih. Kali ini saya akan fokus kepada 3 API, simulasi, ontologi, middleware RDF, on the fly, query Spark, dan tampilan semantik. Nah, saya akan menjelaskan kodenya ya. Nah, pertama kita tuh punya beberapa API, ada API Dukcapil, ada API perizinan, pariwisata, dan apps utama. Nah, pertama saya akan jelaskan dari yang API Dukcapil dulu. Nah, ini tuh digunakan untuk mensimulasikan dinas kependudukan. Server Flash yang mengekspos endpoint dari REST GET atau GET Slice API versi 1 warga dan NIC yang akan mengembalikan dalam bentuk JSON. Nah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Nah, di baris data warga ini, data dummy ya. Nah, ini adalah simulasi database-nya. Di bagian ini diganti dengan kalau kita diproduksi, dia bakal diganti dengan query ke DB. Nah, kemudian if nick not in data warga, maka dia tidak akan ketemu gitu. Jadi akan mengembalikan 404. Nah, kemudian return JSON file ini untuk mengubah Python menjadi JSON. Middleware nantinya men-fetch respon ini. Nah, kesimpulannya tuh format output JSON ini tuh siap dikonsum oleh integrator. Nah, kemudian di bagian perizinannya, ini tuh SOAP untuk XML-nya ya. Nah, di sini tuh meniru API perizinan yang mengembalikan XML mirip SOAP. Jadi di endpoint-nya itu ada get/API SOAP, kemudian izin, tanda tanya, ID, dan ID izin. Nah, fokus kita pada ini adalah untuk bagaimana nick dari pemilik, dari warganya disisipkan di XML sehingga bisa dijahit dengan data Dukcapil seperti itu. Nah, di kodenya ini di bagian data izin ini tuh kalau kita lihat kan ada nick pemiliknya ya. Nah, di nick pemiliknya ini tuh
inilah kunci integrasi. Meskipun formatnya itu XML, field ini tuh memuat nilai yang sama dengan nick di Dukcapil. Nah, kemudian di XML outputnya, nah di sini tuh dibangun manual. Nah, supaya pada sistem SOAP-nya kita bisa pakai library SOAP dan WSDL. Jadi walaupun beda format, di tadi yang sebelumnya kan JSON dan yang ini kan XML, kita bisa jahit data berdasarkan nick tadi, jadi diintegrasikan. Nah, kemudian di API pariwisata.python ini tuh kita menggunakan metode GraphQL, menggunakan Graphen. Endpointnya tuh di post API dan Graphen, menerima query GraphQL dan ya sebentar. Saya akan menjelaskan di bagian event by location ya. Event by location. Nah, ini kan event by location. Nih query-nya. Nah, di sini. Nah, ini tuh menerima query. Nanti yang berguna untuk analisis traffic dari si query-nya tersebut. Nah, kemudian di bagian resolve event by location-nya ini tuh GraphQL memungkinkan klien memilih hanya berdasarkan field yang diperlukan. Kemudian ada metode pause yang digunakan untuk query JSON, dan middleware-nya akan memanggil endpoint. Jadi via request pause. Nah, jadi di sini tuh kode GraphQL-nya memberikan fleksibilitas real-time yang cocok untuk fetching event supaya nanti dipakai untuk menganalisa datanya. Nah, kemudian di Bandung Core OWL ini tuh adalah kamus bersamanya. Ada kelas warga, izin usaha, event pariwisata, dan properti Bandung yang dimiliki oleh Bandung standar .2 nama usaha dan Bandung NIC, dan standar URI instance. Nah, pada strukturnya ini tuh ada dimiliki oleh, nah definisinya ada domain/range. Ini tuh menyatakan semantik sebuah izin usaha dimiliki oleh warga. Kemudian kita lihat ada HTTP Bandung ya di sini. Nah, di sini tuh digunakan untuk conversion instan dari warga yang punya URI Bandung, GoID, dan data warga nick-nya, karena nick ini tuh sama di kedua API, dan di integrator app utama akan membuat URI identik sehingga triple otomatis bisa terhubung. Jadi ontologi adalah kontrak semantik yang membuat format berbeda bisa saling berbicara, saling berkomunikasi. Nah, kemudian di app utamanya ini tuh bagian untuk create, ada fungsi kan create virtual graph. Nah, di sini tuh untuk melakukan fetch dan transform untuk menjadi triple RDF di memorinya. Nah, yang ada graph ini tuh untuk menyimpan si GraphQL-nya dan mendaftarkan namespace. Nah, di request kita lihat bagian requestnya ya. Request. Control F. Nah, request ini tuh untuk portnya dan untuk parsing di ET from string. Kita mengambil XML dengan parse dengan XML3. Nah, di sini tuh kita bisa mengambil NIK, nama usaha, dan nomor izin pemilik. Jadi dia bakal konsum data dari ini. Nah, kemudian di request get ini tuh untuk menambahkan data, bukan menambahkan sih, sebenarnya mengambil data dari si API yang ini. Kemudian ada yang fetch menggunakan GraphQL. Jadi ini yang buat JSON-nya, ini yang buat JSON-nya, ini yang buat GraphQL-nya. Nah, kemudian
isi dari data tersebut akan di-return menggunakan variabel G. Nah, kemudian di tampilan semantik. Nah, ini tuh front end-nya. Kita menyediakan JSON untuk SEO dan menambahkan RDFA di body untuk memberi makna ke elemen UI. Nah, di JSON LD ini tuh membantu mesin pencari untuk memahami entitas dan relasinya. Kemudian di bagian RDFA membuat markup HTML. Nah, dengan dua teknik ini UI kita tuh makin ramah untuk mesin, untuk si komputernya sendiri dan untuk manusia. Nah, demikian penjelasan kode untuk proyek Bandung Kota Cerdas ini. Ringkasannya tuh kita punya 3 API. Ada yang JSON, XML, dan GraphQL. Disimulasikan dalam metode ontologi untuk menyatukan istilah. Jadi biar bisa dipakai dari metode pemanggilan yang berbeda-beda. Kemudian untuk menjahit sumber data menjadi graf RDF dan Spark, dan membentuk pengetahuan baru, serta ada front end semantik yang membuat data dapat dimanfaatkan oleh mesin pencari. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami kelompok Prompt Engineering. Terima kasih.